Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses diraih oleh mereka-mereka yang mau dan tahu jalan menuju kesuksesan. Berikut kami sampaikan 3 ide bisnis yang selalu dibutuhkan orang sepanjang masa. Ide bisnis yang pertama adalah makanan. Alasan kenapa harus berbisnis makanan adalah yang pertama, makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Orang bisa sakit jika tidak makan. Orang juga tidak kuat beraktivitas jika tidak makan. Alasan yang kedua adalah kenapa kita berbisnis makanan, target pasarnya cukup luas. Data BPS tahun 2023 mencatat bahwa penduduk Indonesia saat ini 278,69 juta. Itu artinya captive marketnya di bisnis makanan sangatlah luas. Apalagi tahun 2030 sampai dengan tahun 2040, Indonesia akan memperoleh bonus demografi, yang artinya jumlah penduduk yang produktif, jumlah penduduk yang bekerja itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang manula. Alasan yang ketiga kita bisa mencoba bisnis makanan adalah perubahan pola hidup. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan semakin mudahnya orang mengakses teknologi, ternyata merubah pola hidup masyarakat. Orang saat ini lebih suka hal-hal yang simpel, yang praktis, dan juga cepat. Oleh karenanya, banyak orang beranggapan saat ini bahwa memasak itu kegiatan yang merepotkan, kegiatan yang ribet. Belum lagi kebanyakan para perempuan kadang sering bingung masak apa hari ini. Anggapan yang lain jika dihitung-hitung, membeli makanan dan memasaknya itu selisihnya tidak jauh berbeda. Alasan yang keempat adalah dapat dijalankan dengan modal kecil. Tidak perlu modal besar untuk memulai bisnis ini. Anda bisa memulai dari kaki 5 yang range modalnya 3 hingga 8 juta rupiah. Alasan yang kelima, keuntungan di bisnis makanan cukup menjanjikan. Persentase keuntungan bisnis makanan itu kisaran 30 hingga 50%. Makanya banyak di antara pembisnis warung makan pecel lele Lamongan, soto Lamongan, itu tingkat ekonominya lebih sejahtera. Maka tidak heran kalau banyak penjual soto Lamongan itu sudah naik haji. Maka tidak heran kebanyakan yang menjual pecel lele Lamongan itu rumahnya di kampung besar-besar. Kendaraannya ada. Berikut kami sampaikan beberapa inspirasi sukses di bisnis makanan. Soto ayam ambengan Pak Sadi asli ini omsetnya tahu nggak? 600 juta per bulan. Jualan sate perharinya bisa beromset 18 juta. Orang Kebumen jualan nasi Padang kini memiliki 6 cabang. Apalagi ini rumah makan Padang sederhana yang tak sesederhana namanya memiliki gerai 100 cabang. Selain itu juga ada mie ayam dengan omset 6 juta per hari. Ada juga yang menjual nasi goreng yang omset bulanannya itu 20 juta per bulan. Dan ada juga yang beromset 5 juta per hari. Sekali lagi saya sampaikan, bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Modal tergantung kemampuan kita. Bisa dari yang kaki 5, atau mungkin jika Anda memiliki modal yang cukup, bisa membuka restoran, bisa menyewa ruko. Dengan catatan, mulailah dari sekarang. Syarat bisnis makanan ada 3. Yang pertama, ada kemauan yang kuat untuk sukses. Syarat yang kedua, bekerja keras, harus tekun.
Syarat yang ketiga adalah produknya harus enak serta higienis. Ide bisnis yang kedua adalah bisnis minuman. Indonesia ini beriklim tropis, cuacanya terik. Disitulah ada potensi, ada peluang bisnis minuman. Tidak usah ribet-ribet, jualan saja minuman yang sudah dikenal banyak orang. Sebagai misal, es campur, es tebu, es oyen, es dawet, dan lain sebagainya. Jika Anda kepengen berbisnis warung kopi, tirulah warung kopi namanya Morning Bakery yang ada di Batam. Tempatnya enak, bersih, bisa buat pertemuan. Yang ramenya, Masya Allah, sangat ramai sekali. Omsetnya seharinya mencapai puluhan juta. Ide bisnis yang tidak ada matinya yang ketiga adalah bisnis di dunia pendidikan. Data BPS tahun 2023 jumlah siswa jenjang SD itu sebanyak 24,8 juta. SMP itu sebanyak 9,89 juta. Jenjang SMA itu sebanyak 5,17 juta. Sementara jenjang SMK itu sebanyak 5,05 juta. Dengan mengetahui data tersebut, bisnis apakah yang bisa kita buat? Yang bisa kita buat adalah yang pertama, membuka sekolah swasta. Namun perlu diingat, untuk membuka sekolah itu perlu modal yang cukup besar. Dan juga return of investment-nya atau balik modalnya membutuhkan waktu yang agak lama. Butuh waktu 5 hingga 8 tahun baru kembali modal. Kelebihannya, kalau bisnis sekolah itu jika sekolahnya bagus, maka akan bertahan cukup lama. Nah, sementara bagi Anda yang memiliki kecukupan modal menengah ataupun mungkin bahkan kecil, maka saran saya untuk bisnis di dunia pendidikan yaitu bimbingan belajar. Kenapa di bimbingan belajar? Ya karena satu, return of investment-nya atau balik modalnya itu sangat cepat. Yang kedua, tidak begitu banyak modal yang dikeluarkan. Nah, mungkin Anda bertanya, saat ini kan ujian nasional tidak ada. Kebijakan dunia pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar juga menyebabkan anak malas belajar. Tidak ada tantangan. Jawabannya iya. Tapi yang akan kita sasar adalah jenjang SMA, di mana jenjang SMA ini langkah selanjutnya adalah masuk ke perguruan tinggi. Nah, khususnya perguruan tinggi negeri. Sebagai informasi, untuk masuk perguruan tinggi negeri di jalur tes tahun 2023 saja ini sebanyak 800.852 dengan daya tampung sebanyak 213.406. Artinya keketatannya sebanyak 26%. Cukup ketat. Apalagi di beberapa PTN favorit seperti ITB, UI, UGM, dan beberapa universitas terkemuka yang lain. Sebagai informasi, bimbel masuk perguruan tinggi negeri favorit itu ada yang sampai 80 juta loh membayarnya. Nah, ini peluang yang sangat besar. Selain masuk PTN, bimbel yang bisa digarap adalah sekolah kedinasan. Contohnya PKN STAN, IPDN, STIS, Poltekim, Poltekip, STMKG, STIN, SSN, dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Ini jumlahnya juga sangat besar. Data tahun 2023 saja jumlah peserta yang ikut itu sebanyak 191.626. Sementara kuotanya sebanyak 7.080 dengan persentase keketatan masuknya itu sebanyak 3%. Sangat ketat sekali. Sementara yang ketiga, bisnis bimbel yang bisa diolah adalah bimbel masuk TNI Polri. Untuk Polri saja jumlah pendaftar tahun 2023 itu sebanyak 154. Nah, sementara tiap tahun itu dibuka pendaftarannya. Nah, ini ada peluang yang sangat besar sekali di TNI Polri sebenarnya. Sementara yang terakhir, bimbingan belajar yang bisa diolah adalah masuk CPNS dan P3K. Nah, jumlah pendaftar tahun 2023 saja itu pendaftar CPNS dan P3K sampai dengan bulan September kemarin itu
sebanyak 2,4 juta loh. Nah ini size yang sangat besar sekali untuk bisa digarap. Sekali lagi, bisnis di dunia pendidikan masih memiliki peluang dan potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola dan memanajemen di pemasaran. Insya Allah bisnis di dunia pendidikan masih sangat menjanjikan. Itulah 3 bisnis yang tidak ada matinya sepanjang masa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.